Oke. Yuk. Kertasnya habis. 1, 2, 3. Plastik habis. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. 5.002. 2,5. Kami guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachi. Dengan saya, Siti Juwarni dari SD 89 Tanjung Solok sebagai pengamat. Saya sebagai coach Nur Gusna dari SDN 07 Pariculum 1. Saya Roli Mariana Sihaan dari SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur. Saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Nur Gusna. Selamat siang Bu Siti. Bu Gusna, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Siti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Gus. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama, saya akan membahas tentang rubrik penilaian kita hari ini. Tapi pada pembinaan kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada pembinaan kali ini? Iya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran pertama atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Ibu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Jadi kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Lalu yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalami pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Siti. Baiklah Bu, begitu dulu ya untuk pra pengamatannya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Sama-sama Bu Nur Gusna. Selamat siang Bu Roli. Selamat siang Bu Gusna. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu, puji Tuhan sehat. Bu Gusna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dengar-dengar nih Bu Roli ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Ya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Gus. Oke Bu, tapi sepertinya kita tidak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa ada yang mau disampaikan nih? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya mungkin dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, menyajikan materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja.
ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin canggih, cepat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode saja ya. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, Bu Roli. Kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan dari Bu Roli tentang pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu ya Bu Roli ya? Ya, betul Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya, masih ya model yang lama saja. Oke, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Roli dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, jadi yang Bu Roli harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Roli ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin menjadi perubahan misalnya dalam hal penyajian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya, saya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga sudah lebih baik daripada hanya terus mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Bu. Oke Bu, dari yang Ibu baru sampaikan, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Roli sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya masih ada di level 5 ini karena di sekolah ini lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu. Oke Bu, di level 5 ya Bu. Di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih target Bu Roli untuk meningkatnya agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Roli? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu, ya karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan, Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Roli lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam itu, kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face itu bergantian terpisah itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendamping. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Roli terapkan? Bisa dan dengan teman-teman nyaman gitu dengan distribusi tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi, pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi, Bu. Berarti Bu Roli ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshopnya. Nah, dari kedua ini kira-kira Bu Roli nih buat saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu, yang karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang.
perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber juga ya yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah itu pendampingan, Bu. Oke, mentoring ya, Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Roli memerlukan dukungan atau memerlukan bantuan siapakah? Atau bagaimana, Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Oke, berarti Bu Roli pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan-rekan. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan mentornya? Secepatnya Bu, minggu depan saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Roli, bagus sekali ya, Bu. Kira-kira Bu Roli, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambarannya ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Roli ya, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Roli. Sekarang melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna mungkin percakapan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Roli untuk mentoring berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau menyumbangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Oke Bu Roli, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung temui saya saja ya Bu. Dan terima kasih Bu Roli, selamat siang. Terima kasih kembali Bu, selamat siang Bu. Baik, Bu Nurgusnah. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Roli. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, bertanya tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke, Bu Gus. Menurut saya, sebagai observer nih ya, terlebih tadi proses coaching tadi Bu Gus dan Bu Roli sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Gus juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Roli. Sehingga Bu Roli menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah Ibu lakukan barusan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Siti. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya
kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Mungkin cukup sekian observasi hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup ya Bu. Assalamualaikum. Ya Bu Siti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.